sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah contoh teladan bagi kami untuk kebaikan. Dan kesetiaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, itulah yang kami pelajari. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus dalam kami mempelajari apa arti kemurahan, apa arti kebaikan, supaya Tuhan kami mencerminkan kasih karunia yang daripada-Mu kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, screen pertama boleh judulnya. Ya, ini adalah seri tentang kemurahan tentang buah roh, ya. Dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang kemurahan dan kebaikan. Sebetulnya kalau kita lihat saya mulai dengan Kisah Rasul 11 ayat 24. Ya, di situ ada seorang gitu ya, yang disebut orang baik. Kenapa dia bisa baik? Karena dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan apa yang dia lakukan? Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kebaikan itu penting. Kebaikan itu bisa membawa orang kepada Tuhan. Siapa orang itu? Barnabas. Ya. Jadi kebaikan itu bukan sesuatu yang siapa sih yang nggak baik, kalau nggak baik ntar dibales, gitu kan? Dibalesnya nggak enak. Kalau baik kan balasannya enak. Bukan itu masalahnya. Masalah utamanya adalah karena kebaikan itu dan kemurahan itu adalah bagian dari buah roh yang harus kita miliki. Ya. Dalam jalinan iman Kristen, buah roh yang digambarkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah jalinan benang-benang ya, karakter ilahi yang dijalin dalam kehidupan kita. Dan itu harus menjadi satu kesatuan yang sangat erat dalam kehidupan. Kalau kita lihat sebetulnya buah roh yang namanya, bagian dari buah roh yang namanya kemurahan dan kebaikan, itu adalah sinar dari buah roh yang bagian dari buah roh yang lain, yang merupakan satu kesatuan tapi itu adalah sinarnya gitu ya. Kalau sini catatan saya tulisnya mercusuar cahaya. Kenapa begitu? Karena dia mencerminkan hakikat Tuhan itu sendiri. Percaya nggak kalau Tuhan itu murah hati? Percaya nggak bahwa Tuhan itu baik? Barusan kita nyanyi. Dan apa yang dia berikan kita tahu, dia mati di kayu salib, menyelamatkan kita. Dan itu sudah direncanakan dari sejak kita belum lahir. Sejak dunia belum dijadikan, rencananya adalah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, ini di sini ada Lukas 6 ayat 38 dan Roma 12 ayat 21, nanti kita akan pelajari. Kita masuk ke screen yang kedua. Oke. Nah, tadi saya bilang kan bahwa yang namanya kemurahan dan kebaikan itu adalah jalinan dari semua komponen buah roh yang adalah satu kesatuan, yang integritasnya terjaga, tapi dia adalah cahaya, ya. Karena sebetulnya buah roh itu bukan saran, orang tuh harusnya begini, bukan. Tapi itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang ikut Tuhan, ya. Kemarin saya sebetulnya yang pertama kali waktu saya pikirkan tentang kemurahan dan kebaikan, ternyata nggak semudah itu membedakan antara kemurahan dan kebaikan. Ya, saya coba cari dalam bahasa Inggrisnya kan kindness sama goodness. Saya terjemahin ke bahasa Indonesia, dua-duanya keluarnya apa? Kebaikan dua-duanya. Jadi sebetulnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu susah untuk bisa menerjemahkan yang namanya kindness itu sebagai kemurahan. Ya, jadi dua-duanya dianggap kebaikan aja. Ada yang tahu nggak bedanya kemurahan dan kebaikan apa? Kemurahan
itu adalah eksternal, ya, murah hati. Baik hati itu internal. Kalau kita nggak baik hati, eksternal kita munafik. Ya, tapi kalau kita baik hati, internal, eksternal kita kemurahan yang betul-betul tulus. Ya, ini di sini saya masukkan bilang bahwa kemurahan itu dalam bahasa Yunaninya Christotes, ya. Artinya kegunaan, kemurahan, kelembutan, dan kemurahan hati. Ini berbicara tentang, ya ini saya tulisnya benevolency. Benevolence itu artinya yang membantu, menyediakan gitu ya. Yang aktif dan praktis, bukan perasaan tapi disposisi yang mengarah pada tindakan yang membantu dan semangat yang lembut. Ya, ini tentang berbuat baik dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain. Kelihatan, dirasakan, tangible. Ya. Kemudian kalau kebaikan itu dalam bahasa Yunani agathos sine, ya. Kata Yunaninya itu, dan itu artinya adalah keunggulan moral. Moral itu kelihatan nggak? Belum tentu. Kalau belum ada aksi, belum ada reaksi, belum kelihatan moralnya. Kebenaran, kebaikan, itu semua istilah-istilah yang adalah internal dalam seorang manusia, ya katakanlah anak Tuhan. Ini tentang menjadi baik secara inherent, melakukan apa yang benar, dan menjalani hidup mencerminkan karakter Tuhan. Tentang memiliki kompas moral. Orang kalau baik, moralnya baik nggak? Otomatis, ya. Yang menunjuk pada, nggak kelihatan di sana ya, kebenaran dalam semua keadaan. Oke, nah contoh kemurahan apa? Membantu seseorang yang membutuhkan. Itu adalah contoh kemurahan. Misalnya, ya kalau kita sama orang tua kita atau sama orang yang yang ada di dekat kita, waktu kita ngelihat, misalnya kita pergi berdua gitu ya, jalan-jalan terus dia belanjaannya banyak, udah jangan bawa semua, ntar saya bantuin deh bawain satu. Murah hati nggak? Kadang-kadang orang dalam hati ngegerutu, bahkan kalau dimintain tolong bawain dong, nah lu yang belanja gue yang bawa, gitu kan. Ya tetapi kalau kita murah hati dan kita lihat bahwa orang yang ada di yang jalan bersama kita itu misalnya sudah tua gitu ya, ya kita bantulah. Kemudian memberikan petunjuk, itu juga murah hati. Kemudian mendengarkan, ternyata mendengarkan itu murah hati loh. Karena kita biayanya adalah waktu dan emosi. Kalau kita dengerin berita, kita harus nahan emosi. Kadang-kadang terus, wah emang ya kita bumbuin. Tetapi kalau kita mau mendengarkan yang benar, kita adalah dalam bahasanya siapa? Pak Paulus Kurnia, itu adalah kita orang aman. Betul nggak? Ada yang pernah ikut ya? Itu kita orang aman. Jadi kalau dia ngomong, kita tuh disampaikan, kita diem aja, nggak bereaksi. Walaupun kita di kepala atau di hati kita banyak gejolak gitu ya. Kemudian menunjukkan empati, menyatakan empati terhadap perjuangan orang lain. Kemudian mengucapkan kata-kata penyemangat, itu juga bagian dari kemurahan. Kemudian ya saya kata-katanya memaafkan. Tapi kalau kita ternyata belum gampang maafkan, ya at least kita berlatih untuk memaafkan. Itu adalah usaha untuk melakukan kemurahan. Kalau kebaikan apa? Kebaikan itu contohnya adalah jujur, misalnya. Ya, itu adalah apa yang tampak dari kebaikan. Kejujuran belum tentu harus bisa dibuktikan langsung, tapi sebetulnya dalam hati kita nggak pernah berusaha untuk ngumpetin sesuatu. Ya, jujur itu baik. Kemudian berdiri untuk apa yang benar, membela yang lemah, menentang ketidakadilan, itu juga adalah kebaikan. Kemudian mengambil keputusan yang etis. Jadi kita kalau ngambil keputusan kita pikir, ini untung ruginya apa, kemudian efeknya buat orang itu apa, efeknya buat sekitar kita apa. Itu baik hati. Kalau kita nggak baik hati, kita ngelihatnya untungnya buat saya apa ya kalau saya jawab begini. Itu udah bukan baik hati langsung.
ya. Kemudian menjalani hidup dengan integritas. Kita punya keyakinan Kristen, kita tindakannya juga harus mencerminkan karakter Tuhan. Oke, next. Oke, ini aplikasi di tempat kerja ya. Saya karena kepengen ngomong lebih banyak tentang tempat kerja. Kita buka Lukas 6 ayat 38. Ini ayat yang dikasih Pak Noel nih. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita kalau mau menjadi orang yang yang baik dan orang yang murah hati, ya pikiran kita adalah memberi. Karena kata misalnya orang yang murah hati itu kasih pasti ada. Adalah yang dipikirin untuk kita bisa kasih ke orang ya. Berilah maka kamu akan diberi. Takaran yang baik. Jadi kalau kita misalnya dagang, takarannya juga yang benar. Jangan takarannya ya seliter beras, diliterin habis itu diambil sesendok tumpahin gitu. Itu nggak baik ya kan, atau bawahnya dinaikin. Saya pernah soalnya ditipu dulu ya, itu dia punya apa dulu kan pakai yang dari logam tuh kalau kita pergi ke Senen ke Senen dulu beli seliter tuh pakai silinder besi kan. Nah itu ada yang bawahnya ternyata fleksibel tuh ya, kalau dituang ini dibuktiin, kita pindahin ke sana, oh benar seliter, itu kan berarti benar nih, bagus. Oke dah, nah dia pakai. Padahal pada waktu dia isi, bawahnya sama dia dipegang naikin. Cik. Itu saya baru tahu tuh ada orang melakukan itu, ya. Dan waktu saya dikasih tahu, saya pengen nyoba, tetap ketipu sih, tetap ketipu. Jangan sampai kejadian itu terjadi sama kita. Ya, jadi kita mesti betul-betul takaran yang baik ya. Kita kalau jualan nih bulora mana ya, dibilang ukurannya 48 meter persegi, biarin Pak nanti dipotong aja itu buat bikin apalah sebelah situ. Ya, kita nggak mau lakukan seperti itu. Kemudian jadi jualan harganya adil, pelayanan harus yang baik ya, extra mile lah kalau bisa. Kita bantu customer kita untuk lebih tahu lagi tentang gimana memanfaatkan tempat misalnya gitu ya Bu Laura ya. Kemudian mendukung teman-teman ya, mendukung karyawan lain, kemudian kalau kita punya anak buah dan kebetulan kita ditentukan untuk bisa menentukan gajinya misalnya, pembagian upahnya juga mesti yang adil. Kalau dia kerjanya lebih bagus daripada yang lain, ya dia harus dihargai lebih dong. Kalau dia kerjanya biasa-biasa semua, ya sudah, sama rata sama rasa. Ya, biasanya udah nggak zaman sekarang begitu. Kemudian memperhatikan anak buah juga perlu, satu takaran kebaikan itu namanya. Ya, tidak semena-mena memberikan target, tapi tetap memfasilitasi, mendengarkan, menghargai, memberi kesempatan untuk maju, memuji, menegur sebagai umpan balik, kemudian mengakui kesalahan kalau memang salah, kemudian punya empati kalau ada hal yang memang perlu diempatikan. Oke? Nah sekarang kita masuk ke Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tadinya saya waktu dikasih ayat ini cukup mikir juga nih, yang mau disampaikan nih pemikirannya Pak Noel apa ya? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Gitu ya. Sebetulnya kita belajar bahwa kalau ada orang yang memang berpikiran jahat sama kita jangan buru-buru mikir gimana balesnya. Gimana caranya supaya kejahatan yang dilakukan pada kita segera terhukum orang itu, gitu ya. Itu
kita kan ada satu ayat lah di Alkitab, saya nggak catat di sini, bahwa berikan kesempatan pada Tuhan untuk ya menghukum dia, pembalasan adalah haknya dia. Ya, jadi kita tetap harus baik walaupun situasinya nggak baik buat kita. Menanggapi kritik, menangani umpan balik negatif dengan rasa hormat dan keinginan supaya orang itu juga jadi baik bersama dengan kita. Ya, bukan sekedar terhukum. Kemudian memaafkan pesaing. Kalau kita punya pesaing, kita bisa maafkan. Kemudian promosikan praktek yang etis. Itu sebetulnya kadang-kadang orang kalau jahat sama kita ya kita mulai merencanakan hal-hal yang gimana caranya jegal dia ya. Gimana caranya bikin dia jadi merasakan kesulitan yang seimbang dengan kekesalan hati kita. Ya, itu jangan sampai terjadi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Nah itu sebagai karyawan begitu, sebagai anak buah. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu pandangan kita betul-betul kepada Tuhan. Kemudian, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi kalau kita kebetulan punya posisi yang lebih tinggi, memimpin anak buah juga harus lakukan dengan adil. Ya. Jadi bukan cuma sebagai pemilik bisnis, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai pelanggan. Ya, posisi itu bisa ada di kita semua. Kita harus lakukan segala sesuatu dengan memikirkan hal ini. Tuhan kita sama loh sama Tuhan dia. Kalau kita jahatin dia, sebetulnya yang kita sakiti hatinya siapa? Tuhan sebagai pemilik dia. Ya, kita ada contoh di Alkitab. Kemurahan, contohnya adalah Rut. Ingat Rut nggak? Cerita Rut. Kenapa Rut itu dibilang murah hati? Dia pulang sama Naomi kan, kembali ke tanah airnya Naomi, gitu kan? Tetapi dia memelihara Naomi walaupun dia sebetulnya hanya dalam tanda kutip ya hanya mertua gitu ya. Kemudian suku bangsanya beda, kepercayaannya juga sebetulnya asalnya beda. Tapi dia sudah terima Tuhanmu adalah Tuhanku. Itu Rut katakan begitu. Sehingga dia pelihara Naomi walaupun berat. Berat nggak kayak Naomi? Pernah bayangin nggak? Rut. Pernah bayangin gak seorang, oke dah, saya mau pelihara dia, tapi kita gak ada modal nih. Kerja yang dilakukan apa? Dia pergi ke ladang, dia ngumpulin sisa-sisa jelai yang jatuh. Dikumpulin sampai sejumlah cukup, dia pulang, makan buat sama-sama mertuanya. Zaman sekarang gak gampang loh dapetin mantu yang begitu, apalagi pasangannya udah gak ada. Ya. Itu adalah kemurahan, bukan cuma sekedar kebaikan. Tapi jelas hatinya baik. Kemudian ada satu lagi, kalau dari sisi kebaikan itu Hizkia. Ya, Hizkia itu kenapa dibilang baik? Karena dia bersandar pada Tuhan. Nggak buru-buru dia ngitung pasukannya berapa nih kalau dijahatin orang, kalau mau diserang. Tapi dia berdoa pada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Gimana caranya untuk menghadapi orang itu. Jadi berpikir itu juga jangan udah pakai hikmat sendiri. Tapi berdoalah pada Tuhan. Pikirkan apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Oke, sebetulnya melakukan kebaikan dan kemurahan itu ada dampak berantainya. Ya, dampak berantainya itu adalah di situ membangun kepercayaan, kemurahan dan kebaikan itu membangun kepercayaan gitu ya, memperkuat hubungan dan kolaborasi. Kalau kita baik,
orang gampang berkolaborasi sama kita. Tapi kalau kita judes, ngedeketin aja males. Betul ya? Ngedeketin aja males. Nah kita nih, kemarin saya bilang bahwa kita selalu terkait. Misalnya orang misi, kalau nggak ada IT, susah nggak jalannya? Susah. Ya, IT yang dibutuhin kalau judes sama orang misi bilang gini, emang lu aja yang bisa ngerjain itu, gue panggil orang dari luar dah. Ya, akibatnya yayasan ini berjalannya kacau balau sebetulnya. Tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, itu membangun kepercayaan. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Iyalah, kalau kita bisa kerja sama, jadi positif nggak? Tim kita yang jadi member juga ngelihat, waduh, lingkungannya jadi positif, hubungannya antar departemen juga bagus. Ya, kemudian menginspirasi orang lain nggak? Ah, saya mau jadi pemimpin seperti dia. Ya, saya nggak mau jadi pemimpin seperti yang sana tuh, merasa bosi dan lain sebagainya, misalnya. Kemudian yang paling penting itu adalah mencerminkan kasih Tuhan. Ini adalah dampak dari melakukan apa yang baik tadi. Akibatnya apa? Meningkatkan hubungan antar karyawan, menciptakan lingkungan kerja positif, meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, mendorong inovasi, meningkatkan retensi karyawan. Ya, tahu nggak retensi karyawan? Dia mau diam di situ, walaupun mungkin di luar orang level dia gajinya di luar itu 9 juta misalnya gitu, atau 8 juta gitu ya. Di sini 6 juta, 7 juta, tapi hubungannya dengan teman baik. Kita bisa saling mendukung. Sayang, duit segitu ngapain sih kita kejar? Di sana persaingannya berat, di sini kita saling bahu-membahu kerja untuk Tuhan. Ya. Kemudian membangun budaya perusahaan yang kuat. Itu adalah dampak berantainya. Di sini saya coba catat tantangan dan dorongan kalau orang itu punya kemurahan dan kebaikan hati. Ya, tantangannya orang baik itu adalah menghadapi orang-orang sulit. Ya, itu menantang kita. Kalau orang nggak baik, kita kecenderungan juga pengennya responsnya negatif kan? Nah, itu tantangannya tuh. Nggak segampang itu jadi orang baik, apalagi orang murah hati. Ya, menahan godaan. Kita mungkin tergoda, kompromi. Ya, jualan misalnya, jualan lantainya 1,3 juta per meter, dijual 1,3 juta per meter, ngomong sama accounting, oh kita jualnya 1,2, lumayan cepet per meter. Ya nggak? Ya, itu bisa menahan godaan-godaan begitu nggak diperlukan. Ya, misalnya terima duit parkir 500.000, storin 400. Misalnya begitu, itu bisa nggak? Orang parkir bisa begitu, menahan godaan untuk supaya kita tidak pegang untuk keuntungan pribadi. Kemudian menghadapi kekecewaan, di situ saya tulisnya apa tuh? Kita mungkin merasa kecewa ketika usaha kita untuk berbuat baik tidak diakui atau dihargai. Aduh, udah mencoba baik sama dia, tapi kok nggak dihargai. Perhatikan, waktu kita baik, Tuhan lihat. Dan kita akan diberkati dengan pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya, jadi yang penting bukan penghargaan dari orang, tetapi penghargaan kepada Tuhan, karena kita sedang memperlihatkan karakter Kristus dalam hidup kita. Ya. Kemudian dorongannya apa? Semua tantangan itu bisa diatasi dengan doa. Minta kekuatan Tuhan. Kemudian saya seringkali bilang zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih gampang sekarang. Kenapa? Karena ada Alkitab. Ya, waktu kita kan belajar PA ya tentang Yeremia ya. Gampang nggak membedakan nabi asli sama nabi palsu? Susah. Apalagi kalau ngomongnya kelihatannya baikan yang palsu sih. Hananya tuh ngomongnya baik nggak? Baik. Ya. Tetapi sebetulnya yang asli justru yang menubuatkan yang menakutkan. Ya.
Kita punya Alkitab, jadi kita bisa diajarin untuk bisa mengidentifikasi. Kemudian dorongannya apa? Komunitas. Kalau komunitas kayak kita nih, damai, saling bantu, ngomongnya juga mendukung, nggak asem, nggak kecut gitu ya. Itu menimbulkan kita semakin kuat di dalam komunitas. Kemudian yang terakhir, pengampunan. Ya, pengampunan itu bukan cuma memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita nggak memaafkan diri sendiri, itu kita jadi punya masalah juga. Ya, next. Oke, ini adalah perbandingan tentang kemurahan dan kebaikan. Sorry kecil-kecil, saya bacain aja. Ya, definisinya sudah ya, jelas ya, atau bacain lagi deh. Kualitas bersikap ramah, murah hati, dan perhatian, itu kemurahan ya. Ini adalah tindakan menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain. Tentang secara aktif melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kebaikan, kualitas bersikap baik secara moral, kebajikan. Ini tentang keunggulan moral yang melekat, kejujuran, menjalani kehidupan yang mencerminkan karakter Allah. Ini tentang memiliki kompas moral yang memandu tindakan dan pilihan seseorang. Fokus, terutama berfokus pada tindakan dan interaksi dengan orang lain, ini tentang bagaimana kita memperlakukan orang dalam keseharian kita, gitu ya. Terus yang kebaikan adalah terutama berfokus pada karakter dan integritas moral. Ini tentang keadaan batin yang baik, yang kemudian pengaruhi tindakan. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi, didorong oleh empati, kasih sayang ya untuk kemurahan, dan keinginan untuk meringankan penderitaan atau membawa sukacita bagi orang lain. Ini seringkali merupakan respons terhadap kebutuhan orang lain. Kalau kebaikan itu dorong oleh komitmen terhadap kebenaran. Ya. Oh, saya ketik 2 kali. Dan prinsip-prinsip moral. Ini adalah cerminan dari keinginan yang mendalam untuk melakukan apa yang benar terlepas dari keuntungan atau konsekuensi pribadi. Next. Oke. Ini adalah kemurahan, itu ekspresinya diungkapkan melalui tindakan, pelayanan, bantuan, kemurahan hati, kata-kata lembut, dan perilaku yang penuh perhatian. Seringkali merupakan demonstrasi cinta atau kasih yang terlihat dan nyata. Ya. Kemudian di bagian kebaikan diungkapkan melalui integritas, kejujuran, keadilan. Ini kenapa ya ngetik 2 kali ya? Dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Ini seringkali merupakan kualitas yang kurang terlihat, tapi mendasari semua tindakan. Hal ini tercermin dalam pilihan yang kita buat dan standar yang kita junjung. Kemudian lingkup, terutama berfokus pada hubungan interpersonal dan kebutuhan langsung, ini dapat diterapkan dalam situasi apapun di mana ada kesempatan untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian. Kalau kebaikan mencakup semua aspek kehidupan termasuk perilaku pribadi, urusan bisnis, dan masalah sosial. Ini melibatkan pembuatan pilihan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral, bahkan ketika sulit atau tidak populer. Ini ada contoh-contohnya, tapi udah cukup banyak sih contoh tadi saya sebutin ya. Ya, kemurahan dan kebaikan kesimpulannya ini gini. Kemurahan dan kebaikan, kepotong ya atasnya ya. Itu mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia. Ya. Sehingga mari kita berusaha untuk menjalani hidup dengan kemurahan dan kebaikan, tidak hanya dalam hubungan pribadi kita, tetapi juga di tempat kerja di mana kita dapat menjadi terang bagi Kristus. Mari kita ingat kata-kata Yesus, karena itu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para. Tuhan Yesus secara sederhana hamba-Mu sudah menyampaikan tentang kemurahan dan kebaikan. Biarlah Tuhan ini bukan berita yang hanya lalu begitu saja, tetapi biarlah ini kami pikirkan supaya buah Roh-Mu Tuhan sempurna di dalam kami. Dan biarlah kasih, karunia, pemeliharaan, sukacita, dan pimpinan dari Roh-Mu yang kudus Tuhan, itulah yang membuahkan
orang-orang baru yang melihat karakter-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mereka bisa menerima dan mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih. Kami seluruh staf Yaski dan manajemen, juga seluruh Heartline Network mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Yoke, buat pelayanannya, buat firman-Nya, bahwa kita harus melakukan segala sesuatu yang terbaik, bukan buat diri kita sendiri tapi buat buat orang lain, karena yang kita lakukan itu biar kita lakukan untuk Tuhan lah ya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Persilahkan persembahan dimulai dari ke depan. Kasih setia Tuhan, kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tanganmu, untuk kemuliaanmu, untuk hamba-hamba Tuhan yang dari pedalaman Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semuanya ke dalam doa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan naikkan lagi pujian Kau Allah yang besar. Nanti doa syafaat diminta buat Pak Ayu Sakijaya. Terima kasih. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami bangkit berdiri, jemaat. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami mengucap syukur ya Bapa,
untuk setiap kesempatan di mana kami boleh membangun relasi dengan Tuhan. Khususnya di pagi ini Tuhan, di mana Tuhan sudah layakkan kami untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami diingatkan terus ya Bapak, bagaimana kebaikan dan kemurahan yang telah kami terima dari Tuhan. Biarlah itu boleh kami pancarkan kepada setiap orang yang kenal dengan kami, kepada setiap orang yang mungkin memusuhi kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, anakmu yang Kau kasihi, Pak Yoke, yang telah boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan pakai terus anakmu ini di dalam berbagai kesempatan. Bukan hanya di tempat ini, tapi Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat di tempat-tempat lain. Dan kami berdoa untuk keluarganya agar Tuhan terus topang, dan lewat keluarga ini boleh menjadi kesaksian sebagai garam dan terang di ladang Tuhan maupun bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat Tuhan untuk apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami. Apa yang dialami saat ini Tuhan dengan hutang-hutang untuk proyek-proyek yang cukup menyita jumlah yang cukup besar, sedangkan hasil yang diharapkan itu tidak sesuai. Dan ini menjadi beban daripada seluruh bangsa dan negara. Tuhan, kami diingatkan bahwa tahun 2030 tidak akan baik-baik saja. Karena itu biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi setiap rakyat kami, khususnya setiap kami ada di sini, untuk benar-benar menata keuangan yang ada. Dan kami tidak menerapkan pola konsumtif, tapi kami tahu kalau kami hanya membutuhkan satu, dan dari satu itu tidak perlu punya 2 atau 3. Dan kiranya itu Tuhan pimpin sehingga kami boleh menata kehidupan kami dengan baik dan mencukupinya di dalam berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua polisi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah kami. Biarlah itu benar-benar tidak terpolusi dengan tangan-tangan kotor yang berusaha untuk mencari kesempatan dan mengail di air keruh. Biarlah kiranya Tuhan pengawasan berjalan dengan baik, sehingga berbagai proyek untuk meningkatkan gizi masyarakat dan proyek-proyek lain itu benar-benar sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan rakyat kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk berbagai program yang boleh berlangsung yang dijalankan oleh Yaski ini ya Bapak. Terakhir kami boleh melihat bagaimana Tuhan pimpin di dalam Speak Up Competition Program. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin juga untuk program-program lain, dan sehingga lewat program ini Yaski semakin dikenal dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk semua program kegiatan yang dilakukan oleh FEBC International di dalam kaitan dengan Yaski. Dan semuanya adalah dalam penyertaan tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk teman-teman kami yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau yang mengerti setiap pribadi demi pribadi. Tuhan tahu setiap pergumulan yang mereka alami, baik pergumulan dalam iman mereka, pergumulan di dalam kebutuhan ekonomi mereka, dan banyak kebutuhan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengingatkan setiap anak-anak-Mu di dalam firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Karena itu jangan biarkan setiap kami anak-anak-Mu untuk jemu atau lelah berharap pada Tuhan. Dan terus bersandar pada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang boleh dipegang janji-janjinya, Allah yang mengasihi kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, sumber kasih karunia dan kebaikan dan kemurahan yang tidak terpisah dari dirinya, yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang mentaati kehendak Bapa untuk mati menebus kita dari kebinasaan, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai hidup kita, memberkati hidup kita, sehingga lewat kebaikan dan kemurahan yang kita nyatakan sebagai buah roh boleh dinikmati oleh banyak orang, dan lewat itu nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,
di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh dan ibadah selesai.